Nama saya Bapak Laurentius Fursianto. Saya pernah bekerja di Gereja Santo Alfonso Rodriguez ini dari tahun 1977 sampai tahun 2023. Sekarang saya sudah memasuki masa pensiun saya dari gereja sini, jadi saya kerja di gereja ini sekitar 45 tahun. Pada masa setelah Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1950, PT Olimpia mulai mengembangkan daerah rawa dan hutan di pinggiran daerah pelabuhan Tanjung Priok, membangun jalan dan perumahan di daerah yang sekarang dikenal sebagai Raja Wali Selatan. Untuk selanjutnya dijual kepada KLM serta sebagian bagi pihak swasta. Pembangunan yang ada di daerah ini menarik banyak pendatang yang kemudian mulai menempati daerah rawa pinggiran utara Kalimati dan sepanjang rel kereta menuju pelabuhan. Salah satu kelompok perintis tersebut adalah umat Katolik yang sebagian besar berasal dari Flores. Meningkatnya kebutuhan akan pelayanan rohani mendorong paroki katedral untuk meminta paroki Mangga Besar untuk membantu melayani umat Pademangan karena didasari pertimbangan efisiensi. Pastor R. Barker SY yang ketika itu bertugas di paroki Mangga Besar kemudian memulai karya misinya menyebarkan ajaran Kristus di tengah umat Pademangan. Beliau memulai karyanya dengan membuka sekolah taman kanak-kanak pada tahun 1959. Lalu mulai dari tahun 1060, Pastor Barker perlahan-lahan membeli tanah di sekitar Gang 6 dan Gang 8 atau sekarang berlokasi Gereja Santo Alfonsus ini agar dapat digunakan sebagai bangunan sekolah. Beliau bersama dengan warga bergotong royong meninggikan jalan yang saat ini rentan banjir agar kegiatan belajar mengajar di sekolah Santo Lukas tidak terganggu. Buah kerja keras Pastor R. Barker SY dengan seluruh umat terbayar pada 15 Agustus 1960. Bertepatan dengan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga ketika untuk pertama kalinya perayaan Ekaristi diadakan di gedung SD Santo Lukas dan pengesahan Kalimati sebagai stasi baru di bawah paroki Mangga Besar. Tongkat kepemimpinan Pastor Barker SY kemudian dilanjutkan oleh Pastor Y. Ten Tohyang SY pada tahun 1963 karena beliau tugaskan ke paroki Bidadari Cina. Stasi Kalimati sempat mengalami beberapa pergantian kepemimpinan sehingga pada Oktober 1966 Pastor Muda H. Van Opselan SY datang ke Stasi Kalimati dan memperjuangkannya menjadi paroki Pademangan. Sempat mondar-mandir antara paroki Mangga Besar, Stasi Kalimati sejak awal bertugas hingga September 1967, Pastor Opselan kemudian menetap di Pademangan dan mulai perjuangannya menjadikan Stasi Kalimati sebagai paroki yang berdiri sendiri. Beliau membagi daerah Pademangan menjadi 10 kring. Kemudian beliau membentuk Dewan Paroki yang terdiri dari PGDP, ketua-ketua kring, wakil-wakil organisasi wanita Katolik, pemuda Katolik, Santo Yusuf, Pramuka, Pur, sekolah, dan beberapa organisasi Katolik lain. Dan dengan demikian lahirlah secara resmi Paroki Pademangan Raja Wali pada 10 Juni 1968 dengan Santo Alfonsus Rodriguez sebagai Santo Pelindung Paroki.
Awalnya ada beberapa nama yang diusulkan untuk menjadi pelindung gereja, tetapi akhirnya Santo Alfonsus Rodriguez yang dipilih. Hal itu karena riwayat hidup Santo Alfonsus Rodriguez didasarkan memiliki kesamaan dengan kehidupan umat pada masa itu, kehidupan yang sederhana, banyak penderitaan dan kegagalan, tetapi tidak pernah menyerah. Perjuangan berat Santo Alfonsus Rodriguez terasa dekat dengan perjuangan umat membangun paroki baru pada saat itu. Misi dari Gereja Santo Alfonsus, persekutuan keluarga-keluarga Katolik yang hidup bahagia, rukun dan damai di atas dasar iman dan cinta kasih Kristus, dan berkembang dalam suasana persaudaraan sejati, sehingga menjadi garam dan terang bagi masyarakat. Misinya, dalam rangka mencapai visi, kami para anggota Dewan Paroki Santo Alfonsus Rodriguez Pademangan, Jakarta, bertekad untuk meningkatkan tanggung jawab bersama terhadap kehidupan keluarga Katolik, menanamkan dan mengembangkan semangat pengorbanan dan kesetiaan dalam kehidupan keluarga Katolik, menggalakkan keterlibatan dan berpartisipasi aktif dari para anggota keluarga dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, memperlancar arus komunikasi dalam kehidupan keluarga, paroki, dan masyarakat, memupuk dan menggalang semangat kepedulian sosial di kalangan keluarga-keluarga Katolik, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif mudika dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat serta aksi panggilan. Oke, baik, terima kasih. Saya David Kurniawan, saya di sini pengurus Dewan Paroki Harian periode 2022-2025. Sebenarnya bangunan gereja yang sekarang kita lihat ini adalah bangunan yang kedua. Bangunan aslinya sudah dirubuhkan untuk dibangun yang bentuk sekarang ini. Ya, jadi dari dua bangunan ini konsepnya sama, mengusung konsep yang sama. Itu sumber idenya dari almarhum Romo Mangunwijoyo. Jadi karena dulu Pademangan itu terkenal sebagai daerah langganan banjir dan juga pertambahan umat, maka gereja yang pertama sudah tidak memadai lagi, dirobohkan, dibangunlah gereja yang sekarang ini. Seperti itu. Konsepnya itu mengusung ide rumah joglo sesuai budaya masyarakat di sini pada umumnya. Tujuannya supaya bangunan gereja itu menyatu dengan masyarakat dan bangunan lain yang ada di sekitarnya tidak tampak menonjol atau berbeda. Seperti itu konsepnya. Yang pertama mungkin kita lihat di altar ya. Di situ ada meja altar, kemudian juga ada mimbar untuk lektor. Mimbar itu banyak digunakan pada bagian liturgi sabda, di mana pewartaan sabda Allah dilakukan melalui mimbar tersebut. Kemudian altar seperti kita tahu adalah pusat tempat merayakan kita kurban Kristus. Di belakangnya ada salib besar dan tabernakel. Tabernakel itu tempat menyimpan hosti yang sudah dikonsekrir sebagai yang kita percaya sebagai tubuh Kristus. Kemudian juga ada yang panti imam, kursi untuk imam duduk selama perayaan Ekaristi. Satu hal lagi mungkin di altar ini bentuknya agak berbeda karena sedikit elips dan ada kisi-kisi sirip di atasnya. Itu semua merupakan bagian dari akustik. Sehingga kalau pada saat-saat tertentu di mana mungkin darurat, imam dapat berbicara dari altar tanpa menggunakan pengeras suara dan itu bisa didengar di seluruh bagian ruangan gereja ini, seperti itu. Ruangan utama ini yang besar terbagi dua untuk umat,
pertama. Kemudian kedua tadi altar dan panti imam yang seperti sudah dijelaskan di awal. Kemudian di samping-samping dan di belakang kita bisa lihat ada ruang untuk pengakuan dosa. Itu berpasangan, satu ruangan untuk romonya atau imam dan satu ruangan untuk umat yang akan mengaku dosa. Kemudian di bagian belakang itu ada ruang persiapan atau yang biasa kita kenal sebagai sakristi. Itu. Kalau kaca patri yang di belakang altar ini kita lihat sebenarnya itu satu gambaran atau cerita singkat dari kelahiran Yesus, kemudian hidup, sengsara, wafat, sampai kemudian bangkitnya. Seperti itu. Nah, kalau di pinggir-pinggir kita bisa lihat ada juga kaca patri yang mau menceritakan secara lengkap kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dalam 14 perhentian jalan salib. Kalau di luar gereja itu umumnya ruangan pertemuan-pertemuan, ada beberapa ruangan, kemudian juga ruangan untuk kantor-kantor sebagai pendukung kegiatan paroki. Kemudian ada aula yang besar dan aula yang kecil, itu untuk pertemuan-pertemuan kelompok-kelompok ataupun umat sendiri, seperti itu. Sama satu lagi juga ada tempat kita kenal sebagai Gua Maria ya, untuk orang yang berdevosi secara khusus pada Bunda Maria, juga ada di luar gereja. Bangunan gereja ini 2,5 lantai, satu lantai itu kurang lebih luasnya 1.200 meter persegi, jadi total lantai 1, lantai 2 dengan ruang tambahan sekitar 3.000 meter persegi luasnya. Perubahan besar yang jelas itu pertama penambahan pendingin ruangan, jadi aslinya bangunan gereja ini dibuat tanpa pendingin ruangan. Hanya mungkin Jakarta ya, makin lama makin panas dibutuhkanlah pendingin ruangan. Kemudian yang kedua itu adalah penambahan kanopi pada teras samping gereja. Nah, teras samping gereja ini biasanya kami gunakan pada misa-misa besar, di mana jumlah umat berlimpah. Itu kalau kita total bisa menampung tambahan umat sampai 400-500 orang dengan pemasangan kanopi tersebut. Kemudian perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan yang cukup besar. Pertama tentunya ini pengecatan ulang semua bagian gereja ini, dalam, luar, atas, bawah semua. Kemudian juga perbaikan pada pelapis dinding bagian altar yang tadi akustik tadi. Kemudian juga Gua Maria di bagian luar ada renovasi sehingga ada penambahan luas dan fasilitas bagi umat yang berdoa. Kemudian satu juga yang ini di depan kalau kita masuk tadi pertama sebelum naik tangga ke dalam gereja kita bisa lihat ada 2 relief besar. Awalnya itu tidak ada, kemudian belakangan ditambahkan kedua relief tersebut sebagai penanda ini gereja Katolik di Pademangan. Kalau ruangan sih semuanya masih sama seperti bangunan ini dibuat pertama. Tidak ada perubahan, hanya untuk rencana ke depan nanti ada penambahan satu ruangan baru yang sedang dipersiapkan, itu saja, yaitu ruang adorasi. Itu sedang kami persiapkan untuk pembangunannya. Tapi kalau ruangan-ruangan lain ini masih asli seperti pertama kali dibangun, belum ada perubahan. Patung-patung yang ada di dalam gereja pertama itu salib besar yang di altar bisa kita lihat, kemudian di samping kiri dan kanan altar ada patung Yesus, patung Maria, kemudian di bagian belakang ada patung Pieta, Maria yang berduka cita. Ini semua ditujukan untuk umat ataupun siapa yang berdevosi secara khusus kepada mereka. Kemudian di luar gereja ada beberapa patung seperti patung Maria di Gua Maria. Kemudian juga ada patung Santo Alfonsus pelindung gereja. Kemudian juga ada patung Santo Arnoldus Jansen, itu pendiri tarekat SVD, pastor-pastor SVD berkarya di Pademangan saat ini. Nama saya Romo Rido Edward Simatupang SVD, biasa dipanggil Romo Rido. Ya, saya di sini sebagai pastor kepala baru diangkat bulan April tahun ini. Kepengurusan gereja di paroki ini itu mengambil skema menyamping ya kiri kanan supaya tampak bahwa semua yang terlibat itu adalah semuanya bermitra, bersinergi dalam
pelayanan. Jadi tidak top and down. Jadi walaupun saya sebagai pastor kepala, saya dibantu pastor rekan dan dibantu oleh kaum awam, itu kami semuanya itu adalah kesetaraan, saling membantu dalam melayani umat di paroki ini. Tentu ada periode kepengurusannya, kalau tidak itu bahaya sekali. Nah, saya sendiri sebagai pastor kepala, saya baru diangkat bulan April kemarin, ya, maka tentu ada periodenya, dia bergantung kepada keuskupan. Bapak Uskup mengangkat dan memberhentikan. Nah, kemudian untuk kaum awam yang membantu kami dalam karya pelayanan itu disebut Dewan Paroki Harian (DPH). Juga Dewan Paroki Inti dalam karya pelayanan di sini. Dan itu mempunyai periode-periode khusus. Satu periode itu 3 tahun. Bisa dipilih lagi untuk periode kedua. Setelah itu harus berhenti. Dengan maksud supaya memberi kesempatan kepada umat lain mengambil karya pelayanannya. Ya, jadi 2 periode kali 3 tahun, jadi cukup 6 tahun. Sistem bidang pelayanan gereja itu tidak terlepas dari 5 pilar gereja. Ya, yang pertama itu adalah peribadatan. Peribadatan di sini itu seperti perayaan Ekaristi, ya, kemudian ibadat sabda, kemudian juga ada doa-doa, novena-novena khusus. Nah, kemudian bidang kedua itu persekutuan, ya, persekutuan di mana keluarga-keluarga, kepemudaan, panggilan itu semuanya disatukan dan dibina. Nah, yang ketiga itu bidang pewartaan. Bidang pewartaan itu ada katekese, membina iman umat untuk semakin memahami imannya, mengerti, ya. Nah, kemudian agar bisa merasul di dalam keluarga, di dalam lingkungannya. Lalu ada bidang pelayanan. Bidang pelayanan itu pengembangan sosial ekonomi. Kita harus memperhatikan juga kesejahteraan umat. Ya, kita membantu perekonomian mereka, bagaimana mereka mengelola keuangan mereka, ya, dan juga meningkatkan usaha mereka. Begitu juga kita memperhatikan pendidikan umat juga, supaya semua umat itu mendapat kesempatan sekolah agar dengan demikian mereka bisa mandiri dan dapat membantu. Dan yang terakhir itu adalah bidang kesaksian. Jadi umat yang sudah dibina ini harus memberi kesaksian, yaitu harus bergaul dengan masyarakat di mana mereka tinggal, ikut di dalam kegiatan-kegiatan masyarakat seperti Karang Taruna, Ibu PKK, seperti itu, supaya gereja itu bukan inklusif, bukan eksklusif, tapi juga inklusif, ya, membaur kepada masyarakat. Kegiatan gereja pertama itu adalah kami para pastor dengan Dewan Paroki Harian, yaitu kaum awam tadi, itu kami adakan rapat rutin minimal 1 kali dalam sebulan. Ya. Kemudian juga rapat bersama pengurus lingkungan, pengurus karya-karya kategorial itu 2 bulan sekali, supaya semuanya itu bersinergi dan bisa bekerja untuk bisa bekerja untuk menggolkan visi dan misi paroki dan keuskupan. Ya. Kemudian juga bidang-bidang lain yang rutin itu adalah ada pembinaan iman anak, itu dari TK harus sudah diajari bagaimana mereka berdoa, ya, mengenalkan doa-doa. Kemudian juga bina iman remaja, ada Miss Dinar, ada pengurus kaum muda yaitu OMK, orang muda Katolik. Nah, juga ada pembinaan pasangan-pasangan yang akan mau menikah. Ini juga kami bina
kami berikan bimbingan, konseling, pengajaran supaya mereka tuh lebih paham dan mengerti dalam masuk rumah tangga. Ya, jadi mereka sudah paham tentang tugas-tugas mereka. Ada juga kegiatan posyandu, ya, kegiatan lansia, di mana mereka ini juga kami bimbing, kami perhatikan kesehatannya. Ya, ada di sini ada seksi kesehatan yang bisa mengecek kesehatan mereka setiap minggu dan itu gratis untuk mereka. Kegiatan ibadah gereja yang rutin itu misa harian. Ya, misa harian Senin sampai Sabtu itu jam 5.45, itu setiap hari. Lalu misa Minggu dimulai dari Sabtu sore sampai Minggu pagi dan Minggu sore. Lalu ada juga pelayanan untuk umat yang berbahasa Mandarin. Ya, itu mengambil waktu Minggu pertama dan Minggu ketiga jam 11 siang. Nama saya Novianti dan saya saat ini bekerja sebagai karyawan sekretariat paroki di Paroki Pademangan, Gereja Santo Alfonsus Rodriguez. Pada awal berdirinya paroki, jumlah umat berjumlah sekitar 1.760 orang. Dan kemudian dengan perkembangan zaman pada tahun 1980-an jumlah umat kita mencapai hampir 10.000 orang. Sehingga diambillah keputusan untuk membentuk paroki baru yang mana sekarang menjadi Gereja Santo Lukas Paroki Sunter, tepatnya pada tahun 1989. Karena pemekaran ini jumlah umat yang ada di Paroki Pademangan berkurang sebanyak 3.000 orang kurang lebihnya, dan pada tahun 2024 ini jumlah umat kami sekitar 6.543 orang. Suku mayoritas yang saat ini beribadah di Gereja Santo Alfonsus, sebagian besar terdiri dari keturunan Tionghoa sebanyak 50%, kurang lebihnya diikuti oleh suku Jawa, Flores, Batak, dan lain-lain. Umat yang beribadah tersebar merata di wilayah Kelurahan Pademangan Barat, Pademangan Timur, dan sebagian di Gunung Sahari Utara. Umat di paroki kami mayoritas berusia produktif di 20 hingga 60 tahun. Di paroki kami ada 13 kategorial yang saat ini masih aktif menjalankan kegiatan-kegiatan mereka. Ada Wanita Katolik Republik Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan WKRI. Lalu kami juga punya Legio Maria yang terdiri dari 2 presidium, yaitu Presidium Bunda Allah dan Presidium Ratu Pecinta Damai. Selain itu kami juga mempunyai Persekutuan Doa Umum yang lebih dikenal sebagai PDKK dan Persekutuan Doa untuk khusus kaum muda yang biasa dikenal dengan nama PDOMK. Selain itu kami juga punya kelompok meditasi kitab suci, doa syafaat, perkumpulan bapak-bapak paroki. Lalu kami juga punya kelompok umat yang berbahasa Mandarin, Perhimpunan Warakawuri Santa Monica yang dikhususkan untuk ibu-ibu yang sudah ditinggalkan suaminya. Kami juga memiliki kelompok lansia, lalu ada juga kelompok Marriage Encounter untuk para pasutri Katolik, dan kelompok Soferdia yang terdiri dari awam yang bertugas membantu pelayanan misi dari Pastor Soferdi. Kalau untuk kegiatan-kegiatan kategorial di luar gereja, biasanya kami juga rutin melakukan kegiatan berupa kunjungan ke panti asuhan. Lalu kami juga ada kegiatan untuk para lansia atau umat yang sudah tidak bisa datang ke gereja untuk menerima komuni pertama. Itu dilakukan oleh kelompok Legio Maria bersama dengan bapak-bapak prodiakon untuk mengantarkan
komuni suci. Selain itu kami juga mengadakan misa berbahasa Mandarin setiap minggu pertama dan minggu ketiga di jam 11 siang. Hambatan terbesar yang kami hadapi saat ini adalah banyaknya pasangan muda yang setelah menikah, mereka keluar dari paroki kami karena mereka sudah memiliki rumah baru di daerah lain. Kalau di tingkat paroki, kami memiliki beberapa kegiatan rutin untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Salah satunya adalah pembagian sembako pada Hari Raya Keagamaan umat Muslim, di mana kami memberikan bantuan untuk para pelayan masyarakat, khususnya penjaga keamanan dan penjaga kebersihan yang ada di wilayah Pademangan Timur. Lalu selain itu kelompok WKRI juga rutin mengadakan kegiatan buka puasa bersama setiap bulan Ramadan. Kami juga rutin mengajakkan kerja bakti untuk menjaga kebersihan dan keamanan di wilayah gereja khususnya.